Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, pertemuan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa sekalian, sekarang kita masuk pada materi yang kedua. Materi kedua. Materi yang pertama dalam pertemuan kedua, ya, yaitu tentang walimatul arus. Saya share screen dulu ini. Share screen. Ini dia ya. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengertian walimatul arus. Ada 3 bahan kajian ya. Pertama, pengertian walimatul arus. Kemudian yang kedua, hukum walimatul arus. Dan yang ketiga, tradisi walimatul arus di Indonesia. Untuk yang ketiga nanti saya informasikan akan ada tugas yang harus kalian kerjakan pada minggu ini dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Oke, baik. Kita silakan buka kembali kitab Wahbah Az-Zuhailinya. Jadi sudah pada punya semua ya PDF-nya, jadi saya tidak perlu share lagi. Cukup dibuka. Lihat di halaman 125 sampai 128. Saya share screen dulu ini materi. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Oke, baik. Ini dia. Nah, yang keenam al-walimah. Nah, keenam itu dari apa? Kita lihat di atasnya. 1, 2, 3, 1, 2, 2. 5 dari yang apa? 6 yang dari apa? Oh, dari mandubatu aqdiz zawaji au ma yustahabbu lahu. Sunnah-sunnahnya selama akad nikah dan yang dibolehkan. Jadi yang keenam itu adalah walimah, sunnah mengadakan walimah gitu ya. Oke, baik. Nah, ini dia. Yang keenam adalah walimah. Apa walimah? Ya ta'amul arsih au kullu ta'amin son'in da'watin wa ghairiha. Jadi walimah itu pada dasarnya adalah makanan yang diberikan kepada undangan untuk merayakan sebuah akad nikah. Akad nikah yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan, sepasang suami istri yang bertasyakur, yang mengucapkan syukur atas pernikahan mereka. Dan kebahagiaan mereka, rasa syukur mereka ini kemudian dibagikan kepada orang lain dalam bentuk memberikan makan. Dan memberikan makan itu juga bersamaan dengan ucapan selamat kepada
para pengantin. Nah, itu dia esensi dari walimah. Wahiyya walimah itu sunnah mustahabbah muakkadatun. Sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, yang sangat ditegaskan inda jamahiril ulama'i, oleh sebagian besar para ulama. Wa masyhurun, siapa ulama itu? Yaitu yang terkenal dari mazhabayil malikiyati wal hanabilati, dari sebagian besar dua mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Sunnah muakkad bagi sebagian besar ulama mazhab Malikiyah dan Hambali. Wara'a ba'du Syafi'iyah, dan berpendapat sebagian mazhab Syafi'iyah dianahu bahwasanya sesuatu itu ta'amun, makanan, lihat disi sururin, untuk menghibur orang-orang yang datang. Falam tajib, maka tidak wajib kasa iril wala, ini seperti semua walimah. Jadi orang mazhab Maliki Syafi'iyah itu ya, sekedar makanan saja. Dan tidak diwajibkan bagi seperti walimah-walimah yang lain. Wa fi qauli Malik wal mansusu fil ummi lisyafi'i wa ra'yil zahiriyati annal walimata wajibatun. Pendapatnya Malik dan sebagian nas yang mansus, yang tercantum teks di dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i dan pendapatnya mazhab Zahiriyah, yaitu berbunyi bahwasanya walimah wajibatun, wajib. Bahkan ada mengatakan ulama Malik, Imam Malik dan sebagian yang ada dalam Imam Syafi'i, walimah itu, dan juga sebagian pendapat mazhab Zahiriyah, walimah itu wajib. Dasarnya karena sabda Nabi yang berbunyi aulim walau bisyatin, berwalimahlah, layakanlah, pestakanlah pernikahan kau, wahai Abdurrahman bin Auf, walau bisyatin, meskipun dengan menyembelih satu ekor kambing. Bisyatin, satu ekor kambing. Nggak apa-apa, silakan. Boleh. Akikah walimah. Wa qad ikhtalafa as-salafu fi waqtil walimah. Nah, sekarang kita bicara mengenai ikhtilaful ulama tentang waktunya pelaksanaan walimah. Hal huwa indal aqdi, apakah itu saat akad berlangsung, au aqibahu, atau sesudahnya, au indad dukhuli, atau pada saat dukhul, jadi orang sedang berpesta, suami istrinya sedang berjima, itu maksudnya. Au aqibahu, atau sesudah jima, atau sesudah dukhul. Au min ibtida'il aqdi, atau di awal akad. Jadi sebelum akad dipestain sekalian, tapi akadnya belakangan. Atau di awal-awal akad. Au ilantiha iddukhul, atau sampai selesainya dukhul atau jima. Ini pandangan ulama terkait
kapan waktu pelaksanaan walimah. Qala Nawawi berkata Imam Nawawi. Ikhtalafu, sebagian ulama berbeda pendapat. Al-Qadi Iyad, Syekh Al-Qadi Al-Iyad itu berpendapat atau berkisah annal asoha indal malikiyah, bahwa sesungguhnya yang paling sah menurut Malikiyah yaitu istihbabuha ba'dad dukhuli, yaitu disunnahkan, dianjurkan setelah dukhul. Jadi akad nikah dulu, habis itu istirahat dulu. Nah, di saat istirahat suami mendukhul, menjima istri. Nah, setelah selesai dijima, mandi besar, setelah itu selesai, baru dipesta. Itu yang dipandang lebih afdal menurut mazhab Malikiyah, seperti yang diceritakan oleh Al-Qadi Iyad, Hakim Iyad. Wa jama'atin minhum, wa an jama'atin minhum, dan sebagian dari jamaah mazhab Malikiyah berkata indal akdi, saat akad, di akad berlangsung langsung jadi satu antara akad dan walimah, langsung jadi satu. Makanya itu yang sering kita lihat di masyarakat ya. Wa inda Bani Jundub, sedangkan menurut Imam Jundub, indal akdi wa ba'dad dukhul, pelaksanaan akad itu saat akad dan sesudah dukhul. Itu ya. Itu Ibnu Jundub. Kalau Subki berkata, al-manqul min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang diambil dari perbuatan Nabi adalah annaha, bahwasanya walimah itu ba'da dukhul, setelah jima. Jadi jima itu diharuskan di awal, baru setelah selesai jima adakan walimah. Wa fi hadisin Anas indal Bukhari wa ghairihi, bahwasanya dari hadis Anas menurut Bukhari wa ghairi, dan lainnya Bukhari, at-tasrihu, yang benar yang menjelaskan di annaha ba'da dukhul, yang menjelaskan bahwa walimah itu sesudah dukhul adalah sabda Nabi, asbah arusan di Zainab. Nabi bangun pagi, arusan, sebagai pengantin di Zainab. Pada al-qaumah, kemudian Nabi mengundang orang-orang. Jadi Nabi menikahkan Zainab, pagi-pagi bangunnya, itu maksudnya. Meruput, kata orang Jawa, isuk-isuk langsung siap menemani Zainab, dan langsung Nabi memanggil orang-orang. Wah, hadza huwal mu'tamad indal Malikiyah. Ini yang pasti, pendapat ini yang jelas, sudah pasti indal Malikiyah, menurut mazhab Malikiyah. Wa qala Nabilah, kembali gimana mazhab Nabilah? Kembali. Tusannu bi'aqdin, disunahkan walimah, disunahkan bi'aqdin,
saat akad. Wajaratil adatu bifi'liha, dan berlaku adat istiadat, kebiasaan, al-adat itu kebiasaan, bifi'liha dengan pelaksanaan walimah, qabla dukhuli biyasirin, sebelum dukhulnya suami istri biyasirin, dengan mudah. Jadi artinya apa? Mazhab Hanabilah mengatakan walimah itu sunnah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah. Sunnah. Dan mengadakannya itu boleh, tapi harus sebelum dukhul suami istrinya. Jadi sebelum jima, sebelum malam pertama. Nah, itulah pendapat mengenai kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan walimah. Sekarang mu'amal ijabah. Ijabah itu menjawab atau menerima undangan walimah. Mu'amal ijabah adapun menerima undangan walimah, fatusannu indal hanafiyati ijabatad da'wati. Menurut mazhab Hanafiyah, ijabah itu disunahkan, menerima undangan itu disunahkan. Tetapi menurut jumhur, waqala jumhur al-ijabatu ilal walimati wajibatun wujuban ainiyan indal malikiyati wasyafi'iyati alal mazhab. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, menjawab menerima undangan atau menghadiri undangan walimah itu hukumnya wajib aini, wajib secara personal. Jadi kalau diundang wajib datang, tidak boleh tidak. Kecuali dengan alasan syar'i tidak bisa hadir, berhalangan hadir karena alasan diterima. Misalnya, saya diundang kemarin sama mahasiswa. Bukan mahasiswa, alumni. Sudah lulus dia. Mengundang saya, Pak, punten, mengundang Bapak nih, acara saya walimah tanggal sekian. Oke. Tepat di mana? Di rumah, Pak. Kamu rumahnya mana, saya tanya. Rumah saya di Sumur, Pandeglang. Aduh, jauh amat ya. Sumur itu mau jauh, berapa kilo? 200 kilo barangkali. Bahkan lewat belok-belok naik gunung, turun gunung. Jauh amat. Ya, saya langsung bilang, alhamdulillah, semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Cuman kayaknya nggak bisa saya datang karena tidak ada waktu. Dan juga susah menjangkau tempat kamu. Iya, ada apa-apa, Pak. Saya memaklumi Bapak tidak bisa hadir karena memang jauh. Teman-teman saja datang itu pun harus rombongan bareng-bareng naik motor. Supaya apa? Supaya rame. Kenapa? Jauh banget rumahnya. Sumur. Nanti lewat mana itu? Lewat Panimbang, terus ke belok ke kiri, langsung ke Cibaliung. Nanti Cibaliung masih naik lagi ke Sumur, ke arah barat. Jauh. Mungkin 4 jam mungkin ya. 3 jam lah kalau mobil. Dan sudah tahu medannya ya. Kalau sudah tahu medan ya bisa nanya-nanya itu. Jadi seperti itu hukumnya. Ijabah atau menerima undangan menghadiri walimah. Dasarnya adalah hadis Nabi ya. Idza du'iya ahadukum ila walimatin walam yajib faqad asa Abul Qasim. Barang siapa diundang ila walimatin untuk menghadiri walimah, walam yajib dan kemudian tidak menghadirinya, faqad asa, maka orang itu
telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada bapaknya Qasim. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis Nabi. Atau hadis lain yang mengatakan, idza du'iya ahadukum ila walimatin arsin walimati ursin falyatiha. Jika seseorang diundang untuk menghadiri walimah arus, falyatiha, maka wajib datang. Oke, sebentar ya, kita istirahat sebentar ya. Ada azan di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kembali ke materi, ke buku. Ini dia. Jadi wajib. Wal ya'tiha, maka wajib hadir. Bahkan untuk orang yang tidak, atau orang yang dalam kondisi tidak atau sedang melaksanakan puasa pun juga wajib datang ini. Wal ijabatu wajibatun hatta ala shaim, wajib datang bahkan sekalipun ala shaim bagi orang yang sedang puasa. Lakinahu, kenapa? Ya karena la yalzamuhul aklu, tidak harus makan. Datang itu tidak harus makan. Dan makan tidak menjadi kewajiban. 5 rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud an Abi Hurairah. Hadis dasarnya ada hadis Nabi ini ya. Idza du'iya ahadukum falyajib fa in kana shaiman falyasil wa in kana muftiran falyut'im. Itu dia. Kewajiban bagi orang yang diundang untuk hadir dalam sebuah resepsi perkawinan atau walimatul ursi, walimatul urus, walimatul ursi. Jadi pelaksanaan walimahnya itu sunnah, dan ketika diundang seseorang untuk menghadiri undangan tersebut, maka hukumnya wajib. Kecuali dia memiliki alasan yang bisa diterima secara syar'i, maka tidak masalah tidak menghadiri walimah tersebut. Itu prinsipnya dalam sebuah pernikahan. Nah, kemudian kita lihat di halaman berikutnya. Amal a'dharu. Maaf, suara saya agak kurang enak ini ya. Amal a'dharu. Adapun halangan-halangan. A'dzar, halangan-halangan. Faqala Syafi'iyatu, maka berkata mazhab Syafi'iyah, inda syakhsu, jika syakhsu da'a, jika mengundang, atau idza du'iya asyakhsu, jika diundang seseorang, ila maudhi'in, pada sebuah tempat atau menghadiri suatu tempat, fihi mungkarun, di dalam tempat itu mungkarun, ada kemungkaran, min zumarin, dari seperti adanya seruling, watiblin, dan gendang, au khamrin, atau minuman keras. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam sebuah resepsi di situ memasang organ tunggal ya gitu ya, dan kita diundang. Gimana caranya Pak kalau misalnya ada undangan, ada acara walimah, kita diundang, terus di situ ada acara-acara yang bisa menimbulkan kemungkaran, misalnya ada acara organ tunggal,
Di situ ada orang menggunakan seruling, gendang, atau bahkan ada yang mabok-mabokan, minuman keras di tempat pesta itu. Gimana? Bagaimana pandangan Syafi'iyah? Maka Fa'in qadara ala izarati, jika dia mampu untuk menghilangkannya, lazimahu, maka hukumnya wajib untuk datang. Dan juga liizalat lazimahu ayyahdura biwujubil ijabah, maka dia wajib datang karena kewajiban menerima undangan. Dan juga karena liizalatil munkar, karena niatnya untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi dia datang terus dia pesan kepada orang itu, kepada sahibul hajat, bilang kalau bisa jangan pakai acara gini-ginian. Dibisikin sahibul hajat, tuan rumah bilang begini-gini. Itu berarti dakwah ajakan baik, nasihat yang baik. Wa illam yaqdir ala izarati, dan kalau misalnya tidak mampu untuk menghilangkan itu, lam yahdur, maka tidak wajib hadir. Maka Hanabilah, madhab Hanabilah mengatakan tukrahu ijabatu man fi mali haramun ka'aklihi minhu. Mazhab Hanabilah gimana? Mengatakan dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram. Jadi kalau kita diundang, yang undang itu tokoh yang pernah dipenjara karena kasus korupsi. Kita kan sebagai yang diundang jadi ragu, apa ini benar ini hartanya halal atau haram? Atau misalnya dia terkenal sebagai pedagang babi, terus dia mengundang acara walimah. Terus gimana? Jangan-jangan dagingnya, hidangannya itu babi. Jadi kan haram. Jadi kan susah. Gimana itu? Menurut mazhab Hanabilah, hukumnya makruh untuk menghadiri undangan ini. Itu ya, mazhab Hanabilah seperti itu. Kalau Maliki gimana? Tajibul ijabatu ala man ayyana lil walimati bisyakhsi. Mazhab Malikiyah bagaimana? Malikiyah mengatakan menghadiri undangan walimah itu wajib atas orang yang diundang secara khusus. Jika di dalam masjid tersebut, majelis tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya karena faktor agama. Jadi wajib bagi orang yang diundang secara khusus selama orang yang diundang ini tidak menyakiti orang lain yang juga diundang. Misalnya, saya diundang oleh Bapak A, kemudian Bapak A mengundang saya begini. Silakan Pak, saya mengundang Bapak secara khusus. Saya hadir. Nah, kalau misalnya ketika saya hadir, kehadiran saya itu tidak menyebabkan orang sakit hati, maka tetap hukum menghadirinya wajib. Sama seperti hukum asal dari menghadiri walimah tadi ya, yang wajib ya. Wajib aini atau fardu ain. Selama tidak ada orang yang diundang juga sakit hatinya. Selama tidak ada orang itu. Kalau ada orang yang tersakiti perasaannya, Pak Miftah kok datang. Saya sakit hati kalau melihat Pak Miftah. Nah jangan. Maka hukumnya tidak wajib datang. Gitu ya. Jadi seperti itu bagi perkawinan, bagi walimah yang hukumnya wajib atau hukumnya makruh atau hukumnya tidak wajib atau hukumnya haram. Itu banyak ya. Tapi intinya di halaman 126, 127 bahwa uzur itu bisa menjadi sebab kewajiban menghadiri undangan walimah itu menjadi gugur, gitu ya.
Kalau ternyata walimah itu justru dirusak oleh suasana-suasana yang tidak islami, misalnya ada kemaksiatan, ada kemungkaran, maka mendatangi walimah itu menjadi tidak wajib. Atau misalnya kehadiran kita yang diundang secara khusus itu akan menyakiti perasaan orang lain, akan menyakiti karena faktor misalnya dendam, faktor sentimen, dan lain sebagainya, maka hal itu menjadi tidak wajib. Itu kira-kira ya. Dan uzur bisa menjadi alasan ketidakhadiran seseorang dalam undangan walimatul arus. Nah, itulah penjelasan saya mengenai materi walimatul arus. Mulai dari pengertian sampai dengan hukum walimatul arus. Baik. Selanjutnya yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh saya berkaitan dengan tradisi walimatul arus di Indonesia. Nah, sekarang begini. Saya untuk poin ketiga ini akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah coba kalian ceritakan, lakukan pengamatan, lakukan wawancara jika diperlukan. Kepada siapa? Kepada tokoh masyarakat. Kedua, kepada orang tua kalian sendiri. Atau saudara kalian. Kalau misalnya kalian hanya punya saudara. Tanya ke saudara. Dan tanyakan ke tokoh masyarakat. Jadi dua pihak ya. Satu orang tua atau saudara. Yang kedua adalah tokoh masyarakat. Kalau misalnya tokoh masyarakat itu orang tua kalian sendiri, ya sudah langsung sekaligus, tidak usah tambah-tambah lagi. Orang tua sekaligus tokoh masyarakat. Atau tokoh agama, ustadz, kiai, ajengan, dan lain sebagainya. Yang tahu persis bagaimana tradisi pernikahan di kampung itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tradisi walimatul arus di desa kalian? Itu pertanyaannya. Bagaimana rumusan masalahnya? Bagaimana tradisi walimatul arus di kampung kalian? Nah, jawab dan jelaskan. Nah, nanti hasil tugas ini nanti kalian tulis di MS Word dan dikumpulkan di sini ya, di Google Classroom. Nanti akan saya buatkan postingannya, postingan assignment tentang mini riset dengan pertanyaan masalahnya adalah bagaimana tradisi pernikahan walimatul arus di kampung kalian. Nah, jelaskan. Jadi kalian uraikan. Jawabannya uraikan. Oh, tradisi di kampung saya, di desa apa, kelurahan apa, atau di kampung apa, desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, begini, bagaimana tradisinya. Jelaskan. Atau mungkin Anda bisa tanyakan langsung kepada pelakunya ketika itu. Mungkin aja bersamaan ya waktunya ya. Sekarang kan masih hari baik, bulan baik. Biasanya orang nikah di bulan Rejab atau bulan Sya'ban. Banyak pernikahan juga. Nah, jadi langsung aja tanya ke wali nikahnya. Mungkin dia tahu. Mungkin dia bisa jelaskan. Oh iya, tradisi kami begini-begini. Jadi artinya apa? Yang ditanyakan bukan cuma tokoh agama, tapi juga pelakunya yang sedang ngunduh mantu, yang sedang punya hajatan ngawinin anaknya. Tanyakan aja ke situ. Jelaskan. Nah, nanti kumpulkan seperti biasa ya, seperti dulu waktu di Fikih Munakat 1, nanti ada uraikan di situ. Nanti akan ada penilaian dari saya. Dengan ketentuan, satu lagi ketentuannya, dengan minimal jumlah katanya 300 kata. 300
kata. Jadi kalau dihitung misalnya di dalam, berarti itu berapa kata? 2 kan? Di dalam. Pada saat melakukan, nah, berapa kata itu? 3 kata. Pada saat melakukan 3 kata. Jadi itu ya, dengan jumlah maksimal minimal 300 kata. Harus tercapai dulu 300 kata. Kalau misalnya dia menulis tugas ini kurang dari 300 kata, maka itu akan mengurangi nilai dari tugas kalian. Jadi harap diperhatikan juga ketika menulis. Dan biasanya kan kalau ditulis di MS Word kan ada keterangannya itu ya. Ada keterangan ini. Biasanya ditaruh di ini. Biasanya di bagian bawah kiri ya, itu biasanya ada keterangan words. Nah, word ya. Ada word. Nah, itu dia. Oke, baik. Saya kira itu ya penjelasan dari saya untuk materi perkuliahan pada kali ini. Semoga bisa menjadi jelas dan Anda mampu memahami dengan baik bagaimana pengertian walimatul arus dan bagaimana hukum-hukum walimatul arus. Baik, saya kira cukup. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.